namanya siapa Ibu? Ibu Linda ya. Umurnya berapa Ibu? 30 tahun ya. Perkenalkan dulu Bu ya, nama saya Dewi Sartika, perawat yang bertugas pagi ini. Jadi kita izin ya Bu, mau minta waktu Ibu cuma mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita mau kasih edukasi mengenai obat herbal ya. Ibu kalau boleh tahu sebelum ini pernah nggak minum obat herbal? Kayak jamu, pernah? Obatnya seperti apa Ibu? Apa jamu, apakah bentuk teh atau kapsul bentuknya? Teh. Bentuk teh ya, kayak untuk pelangsing itu ya Bu ya? Oke, jadi Ibu pada dasarnya kan obat herbal itu sebenarnya bahan alami ya Bu ya. Kayak misalnya dari jahe, dari kunyit ya, dari temulawak. Nah biasanya dipakai kita untuk mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit ya. Nah tapi sekarang karena sudah modern, obat herbal yang biasa kita minum hari-hari itu sekarang sudah diproduksi sama perusahaan atau PT yang kalau kita tahu kayak bentuk kapsul ya, bentuk jamu serbuk, bentuk teh. Nah yang dikhawatirkan itu masyarakat tidak mengetahui bahwa obat herbal yang diproduksi perusahaan tadi ada yang obat herbal legal sama ilegal. Nah yang berbahaya sudah pasti yang ilegal ya Bu ya. Nah jadi kita tujuannya mau kasih edukasi Ibu mengenai obat herbal yang ilegal tadi. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi obat herbal yang ilegal tadi Bu, ciri-cirinya biasanya satu, dia tidak memiliki izin BPOM di kemasannya. Jadi di kemasannya itu Ibu nggak bisa lihat nomor BPOM-nya berapa, ataupun bila mencantumkan misalnya ada obat nomornya, kalaupun Ibu cek di websitenya itu biasanya tidak tertera nomor BPOM-nya ya. Jadi nomor BPOM yang dituliskan di kemasan obat herbal legal tadi pasti palsu. Nah, kemudian biasanya tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya itu tidak tertulis misalnya komposisinya apakah ada jahe, apakah ada kunyit ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga tidak dituliskan, jadi Ibu nggak bisa lihat tanggal berapa, bulan berapa kadaluarsanya, expirednya. Dikhawatirkan kalau tidak mencantumkan komposisi itu bukan bahan alami malah isinya, tapi bahan kimia berbahaya atau malah obat dosis tinggi kayak misal paracetamol 600 mg atau misalnya obat-obat berbahaya lainnya Bu ya. Nah, kemudian biasanya iklannya berlebihan, iklan bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara cepat. Misalnya iklannya kayak obat ini bisa menyembuhkan stroke, hipertensi, penyakit jantung ya. Itu biasanya iklannya berlebihan. Nah, kemudian dijual secara daring. Nah, jual daring ini juga maksudnya kayak dijual online Bu, kayak misalnya di Facebook ya. Kalau sekali Ibu sering beli di Facebook, di TikTok, di Shopee. Nah, kalau misalnya itu yang menjual ilegal, obat ilegal tadi biasanya toko-toko yang nggak resmi. Kemudian biasanya kalau obat herbal ilegal juga nggak mencantumkan produsen, jadi PT-nya nggak ditulis. Kalau yang kita tahu kan ya, kayak kalau misalnya Bu PT Sidul Muncul ya. Kalau di kemasan yang ilegal tadi biasanya nggak ditulis PT apa. Nah, kemudian bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan. Nah, kalau obat herbal ilegal tadi biasanya Bu warnanya terlalu terang, baunya terlalu tajam, rasanya terlalu tajam. Nah itu biasanya dikarenakan karena bahan kimia tadi yang terkandung, jadi menyebabkan perubahan rasa yang lebih pekat ya Bu. Nah kemudian biasanya dikemas secara tidak profesional. Nah, maksudnya biasanya kalau obat ilegal ini kemasannya kayak karton bening tanpa label atau botol-botol kecil tanpa label. Nah itu biasanya juga ilegal. Kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah biasanya ini dijual online testimoni palsu ya. Kayak mungkin misalnya cuma screenshot WA mengenai fungsi obatnya atau khasiatnya. Itu biasanya itu juga obat herbalnya ilegal. Kemudian dijual dengan harga murah, biasanya cuma kayak 25.000, 35.000 ya. Itu biasanya juga mencurigakan obat itu pasti ilegal. Nah kalau obat herbal ilegal tadi Bu, sebenarnya ditakutkan ya efek sampingnya ya. Apalagi kalau sudah dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, kayak misalnya bertahun-tahun. Nah biasanya kalau sudah seperti itu dia bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Biasanya tangannya menjadi bengkak ya, atau matanya menjadi kuning. Itu biasanya juga karena kerusakan hati sama ginjalnya. Kemudian juga biasanya ada gangguan pencernaan, mual muntah, alergi berat. Nah biasanya kayak cuma timbul ruam-ruam di badannya, perutnya menjadi buncit. Itu juga karena efek dari obat herbal ilegal tadi. Nah kemudian juga lebih bahaya lagi kalau obat herbal tadi dikonsumsi dengan obat dokter. Ini khusus biasanya orang yang kena penyakit kronis kayak misalnya hipertensi ya. Kalau hipertensi kan biasanya sudah ada rutin dari dokter. Nah dikhawatirkan kalau misalnya sudah minum obat dari dokter terus konsumsi obat herbal yang jelas tadi malah membahayakan penyakitnya. Misalnya tensi malah nggak terkontrol ya, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah. Nah, itu berbahaya ya Bu. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan kecanduan. Biasanya kayak misalnya hari ini kita minum obat,
besok nggak minum, biasanya timbul rasa kayak gelisah atau misalnya jadi pusing, itu biasanya efek kecanduan juga. Nah, jadi mungkin kalau ibu minum obat herbal boleh ya, tapi lebih baik kalau misalnya beli online di toko resmi, atau lebih bagus lagi beli di apotek, karena kalau di apotek kan bu pasti sudah pengawasan apotekernya, sudah dicek ya. Kemudian juga lebih bagus lagi dikonsultasikan sama dokternya atau perawat di bawah puskesmas, ditanyakan, dokter obat herbal ini boleh diminum atau tidak ya. Nah, mungkin sampai sini ibu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, jadi ibu untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita kirim link websitenya di WA ibu bisa cek di situ informasi mengenai obat herbalnya lebih lanjut ya. Ibu terima kasih atas waktunya ibu ya, semoga cepat sembuh.